PT Singaraja Putra Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan penginapan dan akomodasi jangka pendek lainnya, serta aktivitas perusahaan holding yaitu investasi pada perusahaan anak mereka yaitu PT Interkayu Nusantara yang melakukan usaha di bidang industri pengelolaan kayu untuk komponen bahan bangunan. PT Singaraja Putra Tbk sendiri berlokasi di Jalan Galeria Singaraja, Blok C, nomor 16, Depo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Oke, langsung saja kita ke proses analisisnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio solvabilitas di bagian DER atau Debt to Equity Ratio. PT Singaraja Putra Tbk ini selama 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018, 2019 hingga tahun 2020. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu rasio solvabilitas terlebih dahulu. Jadi secara singkat, dapat disimpulkan bahwa pengertian solvabilitas adalah rasio pengukur bisa tidaknya perusahaan membayar utang di masa depan. Nah, untuk definisi debt to equity ratio adalah suatu rasio keuangan yang membandingkan antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Nah, jadi debt to equity ratio atau biasa disebut DER ini adalah hal yang dianggap penting, mengingat ekuitas dan jumlah utang yang digunakan dalam operasional perusahaan idealnya berada dalam rasio yang proporsional. Jika DER yang tinggi mengidentifikasikan bahwa kegiatan operasional perusahaan banyak didanai oleh pihak luar perusahaan atau utang, yang kemungkinan dapat membantu prospek kinerja perusahaan dalam memaksimalkan profit. Baik, kita langsung saja. Di sini saya sudah mempunyai perhitungan DER PT Singaraja Putra Tbk selama 3 tahun terakhir. Nah, jadi DER yang baik itu adalah DER yang di atas angka 1 dan di bawah 100%. Dapat kita lihat di sini pada tahun 2018 didapat presentasi sebesar 24,72% dengan total liabilitas sebesar 169 miliar rupiah dan ekuitas sebesar 6 miliar rupiah. Yang artinya di sini nilai DER masih tergolong ideal dan perusahaan mampu mengelola utang dan memanfaatkannya dengan baik. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 didapat bahwa ekuitas perusahaan semakin meningkat, yang berarti perusahaan mampu mengelola keuangan dengan lebih baik lagi sehingga dapat mengatur utang perusahaan. Didapat presentasi lebih kecil daripada sebelumnya, yaitu sebesar 6,08%. Itu artinya semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, artinya DER PT Singaraja Putra Tbk tergolong sehat. Di tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 dapat dilihat prestasi DER kembali turun menjadi 4,38%, yang artinya perusahaan terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola utang dan memenuhi kewajiban mereka, di mana ekuitas pun juga bertambah pada tahun ini yaitu sebesar 28,5 miliar rupiah. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari PT Singaraja Putra Tbk ini selama 3 tahun bahwa PT Singaraja Putra Tbk ini memiliki nilai DER yang sehat dan perusahaan mampu mengelola utang untuk kebutuhan operasional perusahaan ini. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.